Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus CGP Angkatan 10 akan memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi sesi 1 modul 2.1 dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada video kali ini, saya bersama rekan kelompok akan diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pada diskusi ini, kami mendapat bagian situasi 3, yaitu situasi pada SMP. Berikut adalah pemaparan hasil presentasi kami. Ruang kolaborasi modul 2.1 kelompok 3 situasi 3 SMP. Profil kelompok 3. Di sini moderator saya Ahmad Badrus, kemudian pemateri Bapak Nunus Pratanu, pemateri 2 Ibu Rin Kustiarini, penanggap materi semua personel, penanya Ibu Melsa Lia Sakarina Sari, dan penanya saya sendiri yaitu Ahmad Badrus. Profil fasilitator yaitu Ibu Niken Triana Rahayu, Kepala Sekolah SDN 1 Juruk. Profil pengajar praktik pertama Ibu Hartati Nurhadi Putri, Kepala Sekolah SD Negeri Pesing, dan Ibu Eka Sulistiawati, Kepala Sekolah SDN Ngancar 2. Berikut adalah skenario yang akan kami diskusikan. Situasi 3 SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain. 2. Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? 3. Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? 4. Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada pertama, target audiens sasaran. 2. Pesan utama. 3. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain.
Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenario-nya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 2. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih dibuka dibandingkan skenario 1. Yang ketiga, dan skenario 3 bersifat konseptual dan membuat dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian, di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruang yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berikut daftar pemandu yang saya sampaikan tadi. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam adalah: pertama, kebutuhan belajar terkait kesiapan murid. 2. Kebutuhan belajar terkait minat murid. 3. Kebutuhan belajar terkait profil belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, melihat kesiapan murid. Hal ini dapat dilihat bagaimana Pak Dudidam membedakan kesiapan belajar murid-muridnya dengan menggunakan pendekatan tombol Equalizer-Tomlinson, yaitu bersifat mendasar sampai bersifat transformatif, seperti yaitu saat Pak Dudidam memberikan beberapa pertanyaan pemandu. Hal ini menunjukkan bahwa murid perlu untuk atau membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Selain itu juga tampak saat Pak Dudidam memberikan murid-murid latihan untuk menerapkan ide-ide yang murid-murid pikirkan. 3. Pun juga Pak Dudidam membantu murid-murid membangun landasan pemahaman yang kuat, sesuai urutan diskusi. 4. Pak Dudidam juga melakukan scaffolding. Bagian ini ditunjukkan dengan memberikan bantuan, yaitu memperjelas konsep dan istilah periklan sesuai kebutuhan. 5. Pak Dudidam memberikan pilihan-pilihan penugasan yang sesuai dengan kemampuan murid, dari yang konkret terstruktur, kurang terstruktur atau sampai lebih terbuka, serta konseptual dan terbuka. Minat yang kedua, minat murid. Hal ini dapat dilihat bagaimana Pak Dudidam menggunakan perspektif minat situasional, di mana Pak Dudidam meningkatkan perhatian, upaya, dan pengaruhnya kepada murid-murid. Selain itu, Pak Dudidam juga menarik minat murid dengan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar, di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Yang pertama, saat Pak Dudidam meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. 2. Memberikan kesempatan murid untuk berpendapat terhadap hasil kerja teman. 3. Pak Dudidam juga memfasilitasi murid untuk melengkapi chart dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan iklan tertentu, memecahkan persoalan, dan kemudian melakukan brainstorming, yaitu mengumpulkan ide kemudian mendiskusikannya. 4. Pak Dudidam juga memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep. Ketiga, profil belajar murid. Hal ini dapat dilihat bagaimana Pak Dudidam memberikan preferensi lingkungan belajar, yaitu dengan mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain
yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan berikutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yang berarti merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi penguatan, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama, bagaimana Pak Judida memberikan materi dengan mengikuti tombol equalizer seperti saja mempertimbangkan materi, apakah sifatnya mendasar atau transformatif, seperti memberikan pertanyaan pemandu, konkret atau abstrak, seperti melihat kelebihan dan kekurangan iklan, tergantung atau mandiri, seperti penugasan individu dan kelompok, terstruktur atau terbuka, seperti penugasan akhir. 2. Pak Judida memasukkan pendekatan visual seperti menampilkan jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, atau billboard. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu yang berarti merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten, yang dibuktikan dengan pertama, Pak Judida memberikan pertanyaan pemandu dan kemudian meminta murid membuat iklan yang menarik bagi murid. 2. Pak Judida menyiapkan bagaimana proses belajar yang akan berlangsung, baik itu agenda yang sifatnya secara individu maupun secara kelompok. 3. Pak Judida memberikan bantuan penjelasan sesuai kebutuhan murid atau yang belum dikuasai murid terkait materi. 3. Diferensiasi produk, yang berarti merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari, yang dibuktikan dengan Pak Judida meminta murid melakukan kegiatan menulis iklan yang menarik sesuai dengan keinginan masing-masing murid. 2. Pak Judida memberikan penugasan yang sifatnya berjenjang sesuai dengan kemampuan atau tingkat pemahaman murid. Hal ini diwujudkan keragaman atau variasi dari karya atau hasil tugas atau produk murid-murid. Keempat, penilaian dilakukan guru. Penilaian dilakukan adalah yang pertama, pra-assessment. Dibuktikan dengan Pak Judida mengajak murid untuk berdiskusi pada awal pembelajaran. 2. Penilaian formatif dengan perspektif assessment as learning. Karena Pak Judida melakukan penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Seperti saja Pak Judida mengamati, menanya, merefleksi, berdiskusi bersama murid-murid, dan mendengarkan pendapat saat murid melakukan diskusi. 3. Penilaian berjenjang atau tier assessment, yaitu saat Pak Judida memberikan penugasan dengan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Berikut adalah catatan hasil presentasi dari Ibu Swatun Hasanah memberikan tanggapan, prestasi sudah bagus. Beliau menanyakan tentang minat murid, kemudian ditanggapi pada halaman cara Pak Judida menentukan kebutuhan belajar murid dengan minat. Kemudian beliau juga menekankan lagi terkait skenario bagaimana tentang menarik murid tentang materi iklan, dan kemudian diberi tanggapan bahwa minat yang dimaksud adalah bukan berarti kalau murid tidak ada minat tentang iklan diartikan tidak ada minat, tetapi bagaimana guru menumbuhkan minat pada anak dengan pendekatan-pendekatan yang menarik, atau dalam kata lain secara sederhana guru membuat anak menemukan minat baru tentang iklan. Catatan berikutnya dari Ibu Dina Aryasnita, Ibu Ari Angga, serta Ibu Karya Cahya Adelia memberikan tanggapan bahwa presentasi sudah baik dan runtut, mulai dari penjelasan bagaimana menentukan kebutuhan belajar, strategi pembelajaran berdiferensiasi, serta bagaimana proses penilaian sudah dipaparkan secara jelas berdasarkan skenario yang ada. Dari Ibu Laili Sofia bertanya bagaimana Pak Judida melakukan refleksi. Ditanggapi oleh teman-teman dengan merujuk pada penilaian formatif dengan perspektif assessment as learning, yaitu yang mana terjadi refleksi saat murid-murid memberikan tanggapan karya rekan-rekannya sendiri, serta bagaimana Pak Judida memberikan tanggapan dalam diskusi bersama murid. Catatan berikutnya dari Ibu Niken Triana Rahayu memberikan tanggapan presentasi yang pertama
presentasi yang ditampilkan sudah baik dan lengkap. 2. Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, wajib memberikan asesmen awal yang berfungsi sebagai penilaian pemahaman murid di awal pembelajaran. 3. Dalam diskusi skenario, tidak ditemukan bagian tahapan yang terlewat, seperti menentukan kebutuhan belajar murid dengan minat. Yang keempat, year assessment diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4, situasi 3 SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.